Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam materi yang keempat untuk pengembangan kurikulum. Materi yang keempat ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Jadi hal-hal ini merupakan aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum, dan prinsip ini penting untuk kita ketahui karena dia mempunyai tujuan agar kurikulum yang kita desain atau kita hasilkan itu sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Ada macam-macam prinsip kurikulum yang harus kita taati dalam pengembangan kurikulum ya. Yang pertama yang akan kita lihat menurut Umar Hamalik, dia seorang pakar kurikulum ya. Dia menulis sebuah buku dan dia membagi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu menjadi 8 macam. Antara lain yang pertama adalah prinsip itu berorientasi pada tujuan. Kurikulum kita harus berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai suatu tujuan dan jenjang pendidikan tertentu. Dan tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek yang sudah kita pelajari, yaitu ada 3 aspek penting: pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang selanjutnya yaitu tujuan kurikulum harus menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup 3 aspek tersebut itu dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian itu harus relevan ya, harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi harus relevan ya, sesuai dengan kebutuhan keadaan masyarakat ya, tingkat perkembangan, kebutuhan siswa, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Jadi dalam hal ini pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Ya, dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa ya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga kan terbatas. Jadi harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan tata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Kemudian tenaga di sekolah juga sangat terbatas baik dalam jumlah maupun dalam mutunya, hendaknya didaya gunakan secara efisien untuk melaksanakan program pembelajaran. Demikian juga keterbatasan fasilitas ruangan, peralatan, dan sumber bacaan harus digunakan secara tepat oleh siswa dalam rangka pembelajaran yang semuanya itu demi meningkatkan efektivitas atau keberhasilan siswa. Jadi ketika dalam menyusun sebuah kurikulum, kita harus mempertimbangkan ini, daya, tenaga, waktu yang ada di sekolah, kemudian terbatasnya tenaga pengajar, mutu guru dan sebagainya, alat-alat peraga yang tersedia di sekolah. Jadi kita harus mempertimbangkan hal tersebut juga sehingga dalam pelaksanaan nanti setiap kurikulum yang dibuat itu bisa efisien dan efektif. Yang selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas. Artinya
Kurikulum itu juga harus luas, maksudnya mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi ya berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis atau kaku. Ya, jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi ya. Misalnya dalam suatu kurikulum, misalnya ini saya kasih contoh ya, dalam satu kurikulum yang dibuat tentang program pendidikan keterampilan industri dan pertanian. Jadi pelaksanaan di kota misalnya karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan, lahan pertanian maksud saya, maka yang dilaksanakan adalah program keterampilan pendidikan industri. Sebaliknya pelaksanaan di desa ditekankan pada program keterampilan pertanian karena adanya lahan dan sebagainya ya. Jadi dalam hal ini lingkungan sekitar, keadaan masyarakat, dan ketersediaan tenaga dan peralatan menjadi faktor pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kurikulum. Jadi harus kita perhatikan, kita menyusun kurikulum untuk daerah seperti apa, kemudian kondisi setempat sekolahnya itu seperti apa, atau kondisi gerejanya itu seperti apa. Kita harus pertimbangkan hal tersebut. Jadi sehingga bisa dilaksanakan dengan efektif ya. Jadi harus fleksibel kurikulum tersebut, bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang selanjutnya adalah prinsip kontinuitas. Maksudnya adalah kurikulum disusun secara berkesinambungan. Artinya, bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, ya, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Dengan prinsip ini, saudara, tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi ketika menyusun sebuah kurikulum, kita harus tahu kita menyusun misalnya di tingkat sekolah SD atau SMP atau SMA. Dan ketika kita menyusun di tingkat SD, kita harus memperhatikan atau kita harus mengetahui tingkat-tingkat perkembangan siswa. Kita harus ada keterkaitan mempersiapkan anak didik ini sesudah tingkat SD untuk masuk ke tingkat SMP, atau tingkat SMP masuk ke dalam tingkat SMA. Jadi harus ada keterkaitan, tidak boleh lepas satu dengan yang lain, harus memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Yang selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara profesional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling memberikan sumbangan terhadap pengembangan pribadi. Jadi penyusunan kurikulum itu perlu memperhatikan keseimbangan ini ya, antara program dan subprogram, antara semua mata pelajaran itu harus diperhatikan. Yang selanjutnya adalah prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak ya, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antar siswa dan guru maupun antara teori dan praktek. Jadi ada keterpaduan ya antara siswa dan guru, antara teori praktek, dan melibatkan semua pihak ya, baik di lingkungan sekolah maupun tingkat intersektoral, maksudnya para
lembaga-lembaga yang terkait di bidangnya, atau lembaga-lembaga yang bisa mendukung akan pembentukan kepribadian dari peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah prinsip mutu. Ini perlu diperhatikan. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan, media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu itu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Menurut Profesor Dr. Nana Syodi Sukmadinata, dia membedakan prinsip pengembangan kurikulum itu menjadi dua bagian, ya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip umum, yang kedua adalah prinsip-prinsip khusus. Sama seperti yang disampaikan oleh Umar Hamalik tadi, cuman dalam hal ini Dr. Profesor Nana, dia membagi menjadi dua, yaitu prinsip umum. Yang pertama adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Kita akan melihat dalam hal ini mulai dari relevansi, ya. Relevansi itu menurut Profesor Dr. Nana ada dua macam relevansi yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu relevan keluar, eksternal, dan relevan ke dalam, internal. Relevan keluar itu maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Jadi ke arahnya keluar. Jadi harus relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Kalau relevan ke dalam maksudnya adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, ya. 4 komponen yang kita pelajari: tujuan, isi atau materi, yang kedua strategi atau metode pembelajaran, kemudian evaluasi. Jadi harus ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen tersebut. Yang kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nana, prinsip yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, ya. Kurikulum hendaknya memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Maksudnya, ya, jadi bisa beradaptasi, diadaptasikan dengan supaya tidak kaku begitu, ya, menyesuaikan dengan kondisi setempat atau kondisi konteks pendidikan tersebut, daerahnya, menyesuaikan dengan ketersediaan alat peraga, ketersediaan tempat, lahan, dan sebagainya, kemudian mutu guru dan sebagainya, ya. Yang selanjutnya dia menyampaikan bahwa berkenaan dengan fleksibilitas ini, kurikulum yang baik itu adalah yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, ya, waktu, kemampuan, dan latar belakang peserta didik. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa perlu menyesuaikan atau melihat penyesuaian sesuai dengan kondisi daerah, waktu, kemampuan, dan latar belakang peserta didik, sehingga kurikulum itu harus fleksibel, ya, bisa beradaptasi. Yang selanjutnya adalah kontinuitas. Maksudnya adanya kesinambungan dalam kurikulum, ya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, maksudnya antar kelas, antar jenjang pendidikan, antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Jadi harus ada kesinambungan, ya, antar kelas, ya, antar jenjang pendidikan, harus ada saling keterkaitan. Yang selanjutnya adalah praktis atau efisiensi. Kurikulum, dalam mengembangkan kurikulum, dalam penyusunan kurikulum, dalam pengimplementasian kurikulum itu harus mudah dilaksanakan,
menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Kalau dalam penyusunan kurikulum, pengembangan kurikulum, kemudian kita sudah menetapkan alat-alat yang susah untuk dicari, misalnya dalam satu tempat dari di mana sekolah itu ada atau gereja itu ada, saya kira pada akhirnya mereka tidak bisa menemukan alat itu dan akhirnya tidak bisa melaksanakannya dengan baik, sehingga akhirnya membuat kurikulum kita tidak bisa diimplementasikan secara baik, secara efisien di lapangan ya. Jadi perlu memperhatikan semuanya itu. Biayanya juga murah ya, bisa akhirnya guru-guru bisa mendapatkannya dengan mudah kira-kira ya. Yang selanjutnya adalah efektivitas. Efektivitas ini menyangkut bagaimana pengembangan kurikulum hendaknya dapat mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir ya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi usahakan setiap kegiatan itu bermakna. Kita bisa memperhatikan waktunya, kemudian mutu guru, kita harus memperhatikan semua itu sehingga setiap kegiatan yang dilakukan, setiap metode yang dilakukan, setiap hal-hal dalam proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan kualitas sesuai dengan kondisi waktu, kondisi tenaga pengajar yang ada atau kondisi peserta didik. Yang selanjutnya mari kita akan lihat ada 2 efektivitas yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Seperti yang saya tadi katakan bahwa efektivitas mengajar guru maksudnya adalah bagaimana sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang direncanakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Guru harus memperhatikan hal ini sehingga ketika kurikulum itu dibuat, dalam proses belajar mengajar, proses pembelajaran itu guru dapat melaksanakannya dengan baik, secara efektif. Yang kedua, efektivitas belajar siswa. Bagaimana sejauh mana tujuan pembelajaran yang diinginkan itu dapat dicapai. Jadi kita bisa melihat efektivitas kurikulum itu dapat dilaksanakan dengan efektif, dilihat dari 2 hal. Itu yang pertama, guru bisa melakukan proses pembelajaran dengan maksimal. Yang kedua, apakah setelah mengajar itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa tercapai kepada peserta didik kita. Seperti itu ya. Kemudian prinsip khusus. Prinsip khusus itu ada pertama prinsip tujuan, prinsip pemilihan isi, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media atau alat, yang selanjutnya adalah prinsip pemilihan kegiatan. Kita akan melihat prinsip tujuan yang dimaksud oleh Profesor Dr. Nana adalah perumusan komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Ya, sekali lagi kita harus tahu prinsip ini sebelum kita akan mengembangkan kurikulum, menyusun sebuah kurikulum, kita perlu merumuskan tujuan dulu, tujuan yang akan dicapai dalam kurikulum tersebut. Dan tujuannya ada macam-macam yang sudah kita pelajari, tujuan pendidikan yang kita harus perhatikan dalam hal ini ya. Berdasarkan undang-undang, tujuan instruksional, kemudian tujuan institusional ya. Kita perlu perhatikan. Kemudian dalam tujuan pendidikan itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek gitu ya. Nah, kemudian perumusan tujuan itu bersumber dari mana? Yang pertama itu bersumber dari ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, tujuan itu dapat bersumber dari survei mengenai persepsi orang tua, masyarakat tentang kebutuhan mereka. Yang ketiga, perumusan tujuan itu dapat diperoleh bersumber dari survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, kemudian survei tentang manpower, survei tentang pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Kemudian kita bisa juga temukan ketika ada sebuah penelitian. Yang selanjutnya adalah prinsip pemilihan isi. Dalam prinsip pemilihan isi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, penjabaran tujuan pembelajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar itu yang khusus dan harus sederhana ya. Supaya kita bisa tercapai
Jangan kita menetapkan standar yang terlalu tinggi, kita tidak mengerti apa maksudnya, peserta didik juga tidak bisa nangkap apa yang menjadi tujuan kita, ya akhirnya sampai akhir mata pelajaran tersebut atau program dari kurikulum tersebut akhirnya tidak bisa terlaksana dengan baik, ya. Jadi penjabaran tujuan pembelajaran itu harus dalam bentuk yang khusus dan sederhana. Kemudian isi itu harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, ya. Jadi yang harus kita capai itu harus ada 3, ya. Sikap, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Afektif, psikomotorik, dan kognitif, ya. Ya, kalau urutannya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam prinsip pemilihan isi harus mempertimbangkan unit-unit kurikulum. Yang disusun itu harus urutan yang logis dan sistematis, ya. Harus sistematis, logis, ya. Yang selanjutnya, prinsip pemilihan proses. Prinsip pemilihan proses harus mempertimbangkan beberapa hal. Apakah metode, teknik, bahan belajar mengajar itu pertama, apakah itu metodenya, tekniknya tepat? Apakah metode tekniknya variatif? Apakah metode tekniknya sistematis dan dapat menciptakan kegiatan yang bertujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik? Ya, jadi kita perlu memperhatikan tentang hal ini. Saya kira tentang hal ini hanya diulang saja, bagaimana kita menentukan metode atau strategi dalam sebuah kurikulum, dalam membuat kurikulum, ya. Kita perlu memperhatikan tujuannya. Ketika saya sudah jelaskan sebelumnya, ketika kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita bisa dengan mudah menentukan strategi atau metode atau teknik belajar mengajarnya. Seperti yang saya sudah kasih contoh sebelumnya, kalau kita mau ke Manado, saya misalnya kalau ke Manado saya udah tahu tujuan saya dengan mudah untuk menentukan, saya naik kapal, saya lewat udara, dan tidak mungkin berjalan kaki, gitu ya. Karena kita sudah tahu tujuan kita. Begitu juga saudara, misalnya saudara dari Bitung mau ke Manado, tidak mungkin saudara akan karena tujuannya ke Manado, dari Bitung ke Manado, saudara akan memilih media atau metode dengan cara saya itu naik pesawat, kan nggak mungkin, gitu ya. Nah, begitu juga dalam pemilihan proses, dalam pemilihan metode atau strategi, ya. Jadi penentuan tujuan itu sangat penting sebelum kita menentukan metode apa yang akan kita pakai, ya. Apakah metode itu tepat, variatif? Ya, jangan kaku juga, harus bervariasi, ya, supaya peserta didik kita itu bisa mengikutinya dengan menarik, gitu ya. Kemudian sistematis juga, ya, jangan tidak sistematis. Harus berurut secara logis dan sistematis. Yang selanjutnya adalah lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya. Jadi kita perlu lihat ini, kurikulum ini pakai strategi siswa yang aktif atau guru yang aktif, atau siswa dan guru itu sama-sama aktif, ya. Jadi kita bisa menentukan di metode atau teknik strategi pembelajaran. Yang keenam, apakah teknik atau metode itu mendorong berkembangnya kemampuan baru, ataukah kita hanya mempelajari sesuatu yang sudah terjadi, begitu ya. Yang ketujuh, menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah. Jadi ketika kita menentukan sebuah metode, mungkin tugas-tugas yang diberikan misalnya metodenya pemberian tugas. Pemberian tugas itu atau evaluasinya pemberian tugas dalam bentuk prakarya misalnya. Jadi harus ada jalinan antara kita bisa praktek di sekolah dan kita bisa juga teruskan di rumah, gitu ya. Mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat. Jadi apakah metode strategi itu mendorong learning by doing, maksudnya kita belajar melakukan atau kita hanya sekedar menerima pengetahuan. Yang selanjutnya adalah prinsip pemilihan media. Media apa yang diperlukan? Apakah sudah tersedia? Bila tidak ada, apa penggantinya? Kalau ada media yang perlu dibuat, perlu mempertimbangkan bagaimana, siapa, biaya, dan
waktu. Bagaimana pengorganisasian media dalam bahan pelajaran? Apakah dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain? Bagaimana pengorganisasian media dalam bahan pelajaran? Apakah dalam bentuk modul, paket belajar, atau dan lain-lain ya? Selanjutnya adalah bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Akan lebih baik kalau bermultimedia ya. Kita pakai multimedia. Sekarang udah zamannya kita mempergunakan media sosial, kita mempergunakan multimedia yang canggih karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin maju ya. Yang selanjutnya adalah prinsip kegiatan penilaian. Penyusunan alat penilaian atau tes itu yang kita perlu perhatikan adalah rumusan tujuan umum, kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kedua, uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Kemudian hubungkan dengan bahan pelajaran. Jangan yang kita tes itu adalah bahan yang tidak pernah kita pelajari. Seringkali ada anak-anak mengeluh ketika dia katakan bahwa kok ibunya kasih pertanyaan di ujian kami belum pernah belajar gitu ya. Nah, ini yang tidak ada hubungan dengan bahan pelajaran soal tesnya gitu ya. Sehingga akhirnya semua tidak berhasil dalam tes itu karena kesalahan dari pengajarnya. Tuliskan butir-butir tes. Yang selanjutnya adalah merencanakan suatu penilaian. Kita harus memperhatikan kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Waktu yang dibutuhkan, kemudian bentuknya, uraian atau objektif, jumlah butir tesnya berapa banyak, apakah diadministrasikan oleh guru atau siswa sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam pengolahan hasil penilaian itu bagaimana? Cara-caranya adalah atau yang perlu kita pertimbangkan dalam hal ini adalah norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil tes. Kemudian apakah digunakan formula Queensing, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak, skor standar apa yang digunakan, kemudian untuk apa hasil tes yang digunakan tersebut. Oke, ini saja yang akan kita pelajari tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Jadi kita perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan oleh Umar Hamalik, ada 8 prinsip di sana. Yang selanjutnya ada menurut Profesor Dr. Nana ada 2 prinsip yang dibagi dalam prinsip umum dan prinsip khusus ya. Jadi kesimpulannya prinsip dalam pengembangan kurikulum itu kita harus memperhatikan relevansinya, fleksibilitasnya, kontinuitasnya, praktisnya, efektivitasnya. Kemudian dalam penilaian seperti apa kita harus tentukannya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.